Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Rasulullah SAW mendoakan laknat kepada Yahudi dan Nasrani karena apa? Karena mereka, kata Rasulullah, telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Maka jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Tauhid. Jangan sampai orang-orang terjerumus kepada kesyirikan. Karena menjadikan kuburan di dalam masjid itu adalah merupakan wasilah ya yang bisa kemudian ditakutkan orang-orang berbuat kesyirikan kepada Allah dengan meminta kepada kuburan tersebut, berdoa kepada kuburan tersebut, dan ini semua merupakan kemungkaran, bahkan ini semua termasuk kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayatnya berdakwah kepada tauhid. Bahkan Rasulullah SAW ketika mau berperang berdakwah kepada tauhid. Seorang sahabat pernah bercerita, pernah suatu hari kami pergi ke daerah namanya Hunain untuk melakukan peperangan. Bayangkan, Rasul keluar pergi bersama para sahabat untuk berperang. Kemudian mereka melewati satu tempat yang di tempat itu ada pohon keramat. Pohon keramat ini namanya adalah Zatu Anwar. Orang-orang musyrikin itu mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Kenapa? Katanya kalau pedangnya ditempel atau digantung di pohon tersebut, nanti pedangnya bisa lebih hebat. Kepercayaan yang tidak benar. Kemudian sebagian orang-orang musyrikin juga mereka beriktikaf, berdiam diri di bawah pohon tersebut, karena mereka yakin bahwa ini adalah pohon keramat, ya, ada keberkahan di sana, ada kebaikan, jadi mereka ngalap berkah dari pohon tersebut. Nama pohonnya apa? Zatu Anwar. Maka sebagian sahabat yang mereka itu baru masuk Islam belum paham. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ij'al lana Zata Anwar kama lahum Zatu Anwar. Wahai Rasulullah, tolong buatkan kita pohon Zatu Anwar sebagaimana orang-orang itu memiliki pohon Zatu Anwar. Ya, mereka ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Rasul marah. Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi qala banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang Bani Israil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika orang-orang Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki Tuhan. Maksudnya adalah berhala. Ya, kemudian kata Musa alaihi salam, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Karena meminta untuk berbuat kesyirikan. Dan antum perhatikan di sini, Rasulullah SAW sedang perjalanan menuju kemana? Ke Hunain. Untuk melakukan apa? Untuk berjihad, untuk berperang. Akan tetapi ini tidak menjadikan Rasulullah diam ketika ada kemungkaran. Kalau kemungkaran itu adalah kesyirikan, ya ikhwan, maka ini nggak bisa dipersatukan. Umat ini akan jaya, umat ini akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersatu di atas tauhid. Dan nggak mungkin umat ini bersatu di dalamnya ada orang yang berbuat syirik, di dalamnya ada orang yang bertauhid, campur baur, nggak mungkin. Umat akan jaya karena apa? Karena tauhid. Nanti akan kita sebutkan dalilnya.
Sehingga di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang berbuat syirik, Rasul nggak mengatakan udah biarin aja dulu. Ini sekarang kita mau berperang melawan orang-orang kafir. Biarkan khilaf di antara kita, biarkan saja. Tidak. Ketika khilafnya adalah khilaf antara syirik dan tauhid, maka harus dibenarkan, harus diingkari, harus dinasehati. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi qala banu Israil li Musa. Sungguhnya perkataan kalian ini adalah perkataannya Bani Israel kepada Musa. Langsung diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dakwah tauhid, tidak membiarkan kesyirikan timbul di sekitarnya. Dan ini tidak bisa ya, sulit ya. Islam ingin jaya, tapi kalau ada yang sakit, datangnya ke dukun. Datang ke dukun. Kenapa sakit? Padahal kebohongan semua isi. Orang mau dapat jodoh, bukannya cari akhwat, malah cari siapa? Cari dukun. Mau kaya, bukannya kerja, malah ke dukun. Dan mereka nggak berpikir ya. Orang-orang yang mau kaya ke dukun ini nggak berpikir. Secara logis ya. Bayangkan antum, kalau semua orang yang mau kaya itu datang ke dukun, bakal kaya, maka orang yang paling kaya siapa? Siapa? Dukun. Orang paling kaya di dunia siapa? Bill Gates ya. Bill Gates. Apa kerjaannya? Jangan-jangan dukun. Bukan. Punya pekerjaan, usaha, dari kecil membangun perusahaan sampai akhirnya sukses, dapat uang banyak. Antum silahkan cari orang terkaya di Indonesia. Kira-kira siapa orangnya? Si Fulan. Antum lihat, kenapa dia bisa kaya? Punya pekerjaan dari kecil, dikasih aset sama orang tuanya, dijalani, jadi kaya. Ini dukun ya, Pak. Rumahnya kecil, mobil juga kadang nggak punya. Terus kita datang ke dia supaya kita kaya. Kira-kira gimana? Kebodohan bukan? Kebodohan.